jelas merugikan kesehatan. Setiap hari di Indonesia, 500 orang meninggal dunia karena rokok. Paparan asap rokok amat berbahaya bagi anak. Bahkan sebelum ia lahir ke dunia, asap rokok adalah penyebab bayi meninggal dalam kandungan. Cacat lahir juga jadi risikonya. Paparannya bisa melalui asap rokok yang dihirup oleh sang ibu. Mirisnya, lebih dari setengah perempuan hamil Indonesia mengaku terpapar asap rokok di rumah. Rokok, Bang. Hah? Rokok? Lu ngerokok ya? Iya. Kenapa Ih, emang? Parah. Lu tahu nggak apa yang ada di dalam rokok ini? Nggak tahu. Nih, gua kasih paham ya. Rokok ini tembakau yang dikeringkan lalu ditambahkan suatu zat adiktif yang dimana zat ini mengandung unsur ketagihan terhadap penggunanya. Jadi lu kalau ngisap rokok nanti lu pengen lagi dan lagi sampai rokok bisa membunuh lu loh. Paham? Paham sih, Bang. Kok rokok gitu ya ternyata ya? Berarti selama ini saya melakukan kesalahan yang besar ya, Bang? Iya, selama ini lu tidak menjaga kesehatan lu gitu. Ini kan dapat membahayakan lu. Tapi udah kecanduan sih, Bang. Soalnya nggak bisa, sehari itu nggak bisa kalau nggak ngerokok. Wah, berarti lu udah kecanduan ya? Lu ya bro, mending kalau lu daripada ngerokok, mending lu jaga kesehatan, kayak makan buah yang banyak, olahraga, minum vitamin. Yang ngerokok dah, ntar paru-paru lu sakit, lu bisa meninggal. Mati lu. Gitu ya, Bang? Iya. Ya udah deh, buang aja ya. Buang aja udah. Gak baik kayak gitu mah. Kapan Anda mulai merokok dan apa yang memotivasi Anda untuk mulai merokok? Saya merokok mulai SMP, Mas. Jadi yang memotivasi saya sebenarnya saya dulu sering gabung atau nongkrong lah sama teman-teman SMP. Jadi biasanya ke bawah-bawah ngerokok dari mereka. Oke, Bang. Berarti lingkungan ya, Bang ya? Iya. Nah, Tempatnya lingkungan. buat selanjutnya, seberapa sih sering Anda merokok dalam sehari? Bisa dihitung nggak, Bang? Gimana? Lumayan, Bang, bisa kadang sehari sebungkus, kadang sebungkus tuh bisa 2 hari kalau lagi nggak ini. Apa sih, Bang, alasan utama Abang tetap merokok meskipun sudah tahu gitu dampaknya bagi kesehatan? Seperti yang kita tahu ya, Bang, di rokok itu ada zat adiktif gitu. Jadi itu kayak rasa candu buat orang-orang yang merokok. Jadi sebagaimana yang telah dipaparkan oleh perokok aktif tadi, bahwasanya dia telah menyadari rokok itu mengandung bahaya dan juga dampak yang buruk bagi kesehatan, seperti sesak di area paru-paru dan juga dia mengandung sebuah zat adiktif yang mana dia merangsang hormon hormon sel dalam otak yang bernama dopamin, yang membuat bahwasanya hormon ini membuat seseorang itu kecanduan. Pemilik warung dengan Bapak siapa? Pak Novaris. Apa sih yang membuat Bapak memutuskan untuk menjual rokok di warung Bapak? Udah kebutuhan masyarakat di sini kan, jadi jual. Kalau nggak jual, nanti orang balik jadi nggak ke warung lagi. Sejak kapan Bapak mulai menjual rokok dan bagaimana dampaknya terhadap pendapatan warung Bapak? Kalau sejak kapan sih udah lama, sejak ada warung ini udah buka, pertama kali buka warung udah jual rokok. Kalau pendapatan ya kalau nggak jual rokok pasti omset tuh turun. Soalnya orang kan yang dibutuhkan juga rokok. Kalau jual rokok ya alhamdulillah omsetnya naik juga. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak melihat peran rokok dalam bisnis warung Bapak? Apakah
rokok merupakan salah satu produk yang paling laris? Kalau paling laris ya paling laris. Daripada sembako di sini lebih ke rokok. Iya, itu kalau seputar rokok seperti itu di sini. Baik, terima kasih Bapak. Paru-paru perokok dipenuhi zat beracun yang merusak dan mengurangi fungsi pernapasan, sedangkan paru-paru non-perokok lebih sehat dan efisien dalam menyerap oksigen. Iya, saya kira persoalan rokok ini menjadi persoalan yang cukup penting, namun tidak sederhana ya, Sultan, karena ini terkait dengan passion, terkait dengan kebiasaan, hobi dari sivitas akademika. Ada yang suka merokok, ada yang tidak suka merokok, bahkan juga mungkin ada yang tidak suka, membenci rokok karena memang alergi atau apa. Tentu karena ini adalah lembaga pendidikan ya, dan rokok adalah bagian dari sesuatu yang mungkin tidak semuanya menyukai, tapi juga bahwa ada aturan-aturan yang ini terkait dengan banyak hal, terkait dengan kesehatan dan juga dengan hak-hak orang lain yang mungkin tidak suka dengan rokok. Ya, tentu para perokok itu punya banyak dalilnya, banyak alasan bahwa rokok itu baik, penting dan seterusnya. Tapi juga para ulama juga tentu sudah punya fatwa, ya. Ada berbagai macam fatwa tentang rokok, ya. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan dan seterusnya. Tapi yang pasti saya kira karena ini terkait dengan hubungan antar manusia juga yang saling menghargai, karena di kampus ini juga banyak orang, banyak punya latar belakang yang berbeda-beda. Tadi itu ada yang suka dan yang tidak suka, ya. Tentu kita harus atur itu, dan kita harus menjadi menyediakan sarana prasarana atau mungkin juga regulasi yang itu bisa memberikan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang ada di sini. Ini memang tidak ada aturan khusus terkait dengan peredaran atau penggunaan atau penikmat, aturan yang mengatur bagi para penikmat rokok ya. Tapi sekali lagi bahwa kita ingin memberikan ketertiban, melahirkan ketertiban di kampus ini, karena tadi itu banyak kepentingan yang kita harus jaga, kita lindungi, termasuk juga terkait dengan persoalan menjaga lingkungan, karena bagaimanapun juga rokok itu di samping menurut kesehatan itu juga berpengaruh yang cukup signifikan bagi kesehatan, juga berpengaruh terhadap kebersihan lingkungan dan juga udara. Apalagi kita saat ini telah atau tengah menggalakkan terkait dengan Green Campus. Ya, kita ingin kampus kita udaranya segar, bebas dari polusi, baik itu disebabkan oleh kendaraan bermotor maupun juga dari asap rokok, ya, karena itu juga bagian dari polusi udara. Juga kita ingin menjaga kebersihan, karena rokok misalnya, para perokok itu biasanya tidak tertib ya, kadang merokok membuang puntungnya sembarangan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ke depan rektor punya kebijakan, kita akan membuat semacam titik-titik tertentu yang menyediakan tempat untuk khusus untuk merokok, dan itu kita berikan fasilitas untuk para perokok agar tidak mengganggu orang lain, ya, tidak mengganggu yang lain, dan juga kebersihan tetap terjaga. Ya, saya kira itu ada solusi dari perguruan tinggi untuk itu. Jadi kita juga memberikan atau menghargai para perokok, ya, tapi juga perlu kita atur agar
akibat dari para perokok itu kemudian tidak mengganggu orang lain dan juga tidak merusak lingkungan dan juga ya mengganggu kebersihan dan seterusnya. Apa saja dampak kesehatan yang paling serius yang dapat disebabkan oleh kebiasaan merokok? Oke. Jadi kalau dampak yang paling serius berarti ya, dampak paling serius disebabkan oleh rokok itu adalah yang paling sering juga kita temukan itu adalah dari stroke. Stroke itu apa? Stroke itu adalah adanya penyumbatan yang ada di pembuluh darah yang ada di otak, menyebabkan adanya gangguan fungsi tubuh kita seperti bergerak, setelah itu melihat, gerakan mulut, jalan sampai ke organ-organ pencernaan dan juga organ-organ dari perkemihan kayak gitu. Mekanismenya bagaimana si rokok ini merusak dari yang menyebabkan jadi stroke ini? Rokok ini jadi ada 3 substansi, ada tiga substansi atau 3 zat yang paling berbahaya buat tubuh kita. Pertama itu adalah nikotin, kedua adalah tar, yang ketiga adalah zat-zat karsinogen lainnya kayak gitu. Yang paling berbahaya itu adalah apa? Yang paling berbahaya itu adalah tar. Karena tar ini itu menyebabkan darah itu menjadi lebih kental, sehingga jantung itu pada saat untuk memompa darah itu membutuhkan kerja lebih untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu tar ini juga sifatnya dia karsinogenik. Karsinogeniknya artinya apa? Artinya itu dia menyebabkan organ-organ dalam tubuh itu menjadi sangat rentan menjadi kanker. Itu arti dari karsinogenik. Lalu juga zat-zat yang ada di rokok ini menyebabkan adanya radikal bebas di pembuluh darah. Radikal bebas ini apa? Radikal bebas ini apabila dia ada di pembuluh darah, dia akan menyebabkan darah itu menjadi lebih kental dan pembuluh darah ini menjadi kehilangan fungsinya. Gimana seharusnya darahnya itu jalannya lancar, tapi kan ada radikal bebas ini menyebabkan ada penyumbatan di pembuluh darahnya. Jadi pasien-pasien dengan stroke itu memang memiliki faktor risiko utamanya itu adalah dari rokok dan juga tekanan darah tinggi gitu. Jadi kalau yang menurut saya yang paling berbahaya itu adalah stroke gitu. Tapi sebenarnya masih banyak lagi untuk efek samping dari rokok ini dari masalah kesehatan gitu. Untuk yang pertanyaan kedua yaitu bagaimana rokok mempengaruhi sistem pernafasan jantung seseorang? Oke. Jadi rokok ini kan kita hirup ya. Berarti asapnya itu masuk ke paru-paru. Di paru-paru ini itu ada mekanisme pertahanan yang dimana kalau misalnya ada zat asing masuk itu akan dikeluarkan kembali. Responnya dengan apa? Dengan batuk kayak gitu. Tapi karena rokok ini dia ini memiliki zat-zat racunnya di dalamnya, ini menyebabkan paru-paru kita ini kehilangan fungsi pertahanan tubuhnya lah, kehilangan fungsi pertahanan tubuhnya. Dimana seharusnya ada dinding yang membatasi antara zat-zat asing dengan paru-paru kita, tapi karena rokok ini menyebabkan zat-zat asing itu bisa langsung terkena dengan paru-paru kita, sehingga paru-paru kita itu bisa, kalau bisa kita bilang tuh bisa menjadi fibrosis atau menjadi kaku karena tidak ada pertahanan di paru-paru itu. Lalu yang kedua jantung tadi ya. Kalau dari jantung tadi karena zat utamanya ada nikotin dan juga tar, dimana yang berbahaya itu kan adalah tar ya. Tar itu sifatnya karsinogenik dan menyebabkan darah itu menjadi lebih kental, sehingga pada saat jantung itu mau memompa darah akan membutuhkan usaha lebih untuk memompa darah karena darah yang lebih kental itu. Setelah itu juga dari penelitian juga membuktikan ternyata tar ini atau rokok ini meningkatkan fungsi dari, ada namanya ACE inhibitor ya, ada namanya ACE atau angiotensin converting enzyme. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menyebabkan pembuluh darah itu menjadi lebih menyempit, sehingga pada pasien-pasien dengan hipertensi atau darah tinggi itu biasanya faktor risiko utama itu adalah karena rokok itu. Mengambil kesimpulan daripada data yang telah dikumpulkan dan juga daripada narasumber yang telah memberikan pendapatnya, bahwasanya rokok itu mendapatkan dua pandangan yaitu positif dan juga negatifnya. Pandangan positif itu sendiri adalah rokok itu dapat menciptakan lapangan kerja baru dan juga mendapatkan respon positif daripada UKM ataupun agennya menjual rokok itu, karena penjualan rokok itu sendiri lebih masif ataupun lebih banyak peminatnya dibandingkan dengan penjualan swasembada yang lain gitu. Dan juga dari segi negatifnya rokok juga mendapatkan responnya.
Yang mana respon negatif dari rokok itu sendiri adalah mendapatkan gangguan kesehatan dan juga menyebabkan polusi udara dan juga merugikan orang-orang sekitar karena dampak asap rokok itu sendiri yang sangat membahayakan. Buat aksi yang pertama yaitu penempelan poster di tempat-tempat. Dan yang kedua, mengajak orang lain untuk mengurangi merokok. Dan yang ketiga, menyediakan ruangan khusus untuk merokok. Merokok harus pada tempatnya. Contohnya di Taman UNO ini, tempat merokok difasilitasi dengan baik. Jadi yang ingin merokok berkumpul di sini. Selain agar tidak mengganggu orang lain, jadi taman ini juga terhindar dari sampah rokok.